Saat ini perangkat monitor bukan hanya sekedar alat untuk penampil gambar aja, tapi juga sudah menjadi sebuah device yang cukup penting bagi sebagian kalangan. Oleh karena itu, kali ini Pichel kembali kedatangan monitor keluaran Acer yang menyasar para gamer dengan harga yang ramah dengan kondisi kantong kita. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel akan kembali review sebuah monitor komputer dari Acer, yaitu Acer Monitor VG240Y. Di video sebelumnya, Pichel sudah mereview monitor gaming dari brand Acer juga, dan kali ini kembali lagi Pichel akan mereview monitor Acer dengan segmen yang sama, yaitu untuk konsumer. Jadi biar teman-teman punya banyak options, terutama buat yang sedang cari-cari nih monitor komputer. Dalam paket penjualan monitor Acer VG240Y, kita akan mendapatkan beberapa hal. 1 unit monitor, 1 kabel Full HDMI kepada HDMI, kabel colokan listrik, monitor stand yang terbagi menjadi 2 pieces, 1 manual book beserta juga dengan kartu garansi. Dari segi tampilan, monitor ini masih mengusung DNA Nitro sebagai tampilan keseluruhannya. Perpaduan warna hitam pada bagian display dan juga merah marun pada bagian kaki-kakinya menunjukkan tampilan yang gaming banget. Bodi monitor ini juga menggunakan bahan plastik secara keseluruhan, dan finish yang digunakan juga hanya satu jenis, yaitu matte finish dengan warna hitam total tanpa ada aksen warna tambahan. Dan tidak seperti monitor gaming Acer yang pernah Pichel review, bezel layar pada monitor ini tuh lebih tipis, bahkan hampir nggak ada. Tapi pada display monitornya masih ada black bar di sisi atas, kanan, dan juga kiri displaynya. Jadi kalau total bezel monitor ini memang hanya setebal 0,6 cm saja, dan bezel pada bagian bawahnya setebal 2 cm yang ditemani dengan logo Acer berada di tengah-tangahnya. Kalau beralih kepada sisi belakangnya, di mana sisi belakang dari monitor ini tuh nggak sepolos dari bagian depannya. Dengan warna yang sama dengan bagian depannya, terdapat aksen yang berbentuk anak panah yang mengarah ke atas, yang dilengkapi dengan grill-grill ventilasi untuk ruang mesin. Dan ada juga logo Acer yang dicetak besar di bagian kiri atas dengan glossy finish, dan juga ada simbol V yang mirip dengan antena Gundam yang dicetak tengah-tengah di bagian bidang sisi belakang monitor ini, yang juga dengan glossy finish. Simbol ini disematkan sebagai penanda bahwa monitor ini masuk ke dalam seri Nitro VG0 atau VG0 gitu, bahasa gaulnya. Pada bagian bawah sisi belakang monitor ini, terdapat sederetan tombol navigasi yang disusun secara vertikal pada bagian kiri. Dan ada juga Kensington Lock, port VESA mount di bagian tengah, dan sederetan port yang didesain menghadap ke bawah. Monitor Acer VG240Y ini sendiri memiliki sebuah stand yang berbentuk V, yang bentuknya juga mirip dengan antena Gundam, dan ini menjadi terbagi dengan 2 warna. Pada bagian kaki, materialnya sendiri ini terbuat dari plat logam yang dilapisi bahan plastik berwarna merah marun, dan ada juga pad karet di bagian bawahnya. Kalau kita beralih pada bagian leher ataupun penyambung dengan monitor, ini terbuat dari bahan logam yang dibungkus dengan bahan plastik. Dan ini tuh memiliki dimensi 35,7 x 23 cm dan tinggi sekitar 15 cm. Dalam keadaan terpasang dengan standnya, monitor Acer VG240Y ini memiliki tinggi sekitar 41,2 cm dengan lebar 54 cm dan ketebalan sekitar 24 cm. Dan juga bobotnya ini sekitar 4,0 kg. Tapi kalau misalnya tidak mempergunakan stand, maka dimensi monitornya sendiri menjadi 54,0 x 32,3 cm dengan ketebalan sekitar 6,5 cm. Sementara untuk bobotnya sendiri tuh hanya berkurang sedikit, yaitu sekitar 3,6 kg. Sama seperti monitor Acer sebelumnya, stand pada bagian kaki dan juga lehernya ini hanya disambungkan dengan satu skrup yang bisa dipasang tanpa menggunakan obeng. Demikian juga pada bagian leher ke atas sambungan, ini tuh nggak ada baut yang digunakan untuk mengencangkan ataupun mengendorkannya. Hanya menggunakan mekanisme jepit, dan sama seperti sebelumnya ya, kalau mekanisme jepit seperti ini, maka untuk melepas standnya kita harus butuh effort untuk congkel-congkel, dan juga bakal resiko bisa lecet ataupun rusak sih, patah apalagi gitu. Meskipun begitu, stand ini masih tetap terpasang kuat pada monitornya. Stand monitor ini hanya mendukung pengaturan layar dengan mode tilt ataupun arah ke atas dan juga ke bawah saja. Dan tingkat kemiringannya hanya disupport itu sebesar minus 5 derajat hingga 20 derajat. Dan selebihnya kita tidak bisa mengatur ketinggian ataupun rotasi dari layarnya. Namun buat kita yang mau pengaturan layar monitor yang lebih, maka sudah disiapkan juga VESA mount sebesar 100 x 100 mm. Dengan adanya VESA mount ini, nanti kita bisa hubungkan kepada monitor bracket yang mungkin kita sudah punya di rumah. Selanjutnya, untuk port yang ditawarkan dari monitor Acer VG240Y ini tuh menurut Pichel tergolong sedikit. Mulai dari sisi sebelah kiri terdapat 1 port power, 2 port HDMI 1.4, 1 port VGA, 1 port audio in 3,5 mm, dan 1 port headphone 3,5 mm. Dan monitor ini juga sudah dilengkapi dengan 2 buah speaker di sisi kanan dan juga kirinya, yang didesain menghadap ke bagian bawah.
Speaker ini nanti akan Pichel bahas lebih lanjut di bagian audio. Kalau urusan pengaturan monitor, kita dapat mempergunakan 5 tombol di sisi kanan belakang dari monitornya. Ya tergantung kita sudutnya ya, kalau kita dari belakang otomatis di kiri, kalau depan di kanan, udah gitu. Tombol-tombol ini disusun secara vertikal dengan tombol paling atas sebagai tombol power. Selanjutnya tombol kedua ini berfungsi sebagai mode selector, di mana di menu ini kita bisa memilih aneka setting yang sudah disediakan seperti contohnya action, racing, sport, user mode, standard, eco, habis itu grafik, dan juga bahkan movie mode. Selanjutnya untuk tombol ketiga ini berfungsi sebagai pengatur brightness, dan untuk tombol keempat ini berfungsi sebagai pengatur input video. Dan yang terakhir tombol navigasi yang berbentuk analog toggle yang berfungsi untuk membuka menu utama yang berisi semua setting yang bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak ada fungsi-fungsi khusus untuk semua tombol ini, kecuali untuk tombol terakhir yaitu yang berbentuk analog toggle tadi, di mana tombol ini bisa berfungsi sebagai selektor ataupun juga untuk modifier, tergantung kita sedang berada di menu yang mana. Dan posisi tombol-tombol ini juga lumayan bikin ribet ya, soalnya kita nggak bisa lihat langsung tombol-tombolnya, jadi kita harus kayak ngeraba-ngeraba gitu dulu ke belakang buat milih-milih tombolnya. Kayak mirip-mirip kayak milih anggota dewan lah gitu. Selanjutnya untuk layar, di mana monitor Acer VG240Y ini tuh bisa dibilang adalah bagian inti dari keseluruhan unit monitor ini. Monitor ini dilengkapi dengan layar sebesar 23,8 inci yang mempergunakan akan panel IPS dengan aspek rasio 16:9. Jadi viewing angle yang ditawarkan oleh monitor IPS ini menjadi lebih lebar dibandingkan dengan monitor gaming yang biasanya menggunakan panel-panel TN. Dalam urusan resolusi, monitor ini mendukung resolusi maksimal hingga Full HD atau 1920x1080 dengan maksimum refresh rate hingga 75 Hz. Harusnya ini udah cukup lumayan ya dibandingkan dengan monitor konvensional yang memang biasanya mentok cuma di 60 Hz saja. Monitor Acer VG240Y ini sendiri tuh mempergunakan panel dari Acer yaitu ACR0673 yang memiliki adaptive contrast management ataupun ACM sebesar 100 juta berbanding 1. Dan juga mendukung akan hingga 16,7 warna, dan kalau untuk tingkat kecerahannya sendiri ini hanya berkisar 250 nits. Meskipun begitu, monitor ini memiliki response time sebesar 1 millisecond untuk gray to gray. Jadi buat kita yang memang membutuhkan response time cepat gitu ya, kayak buat main game-game FPS gitu ya, akan sangat membantu sekali. Dan monitor ini juga sudah mengadaptasi akan teknologi 6-axis color adjustment, sehingga memungkinkan teman-teman sekalian untuk melakukan pengaturan untuk tingkat contohnya saturation, hue, dan juga adjustment untuk 6 warna seperti red, green, blue, cyan, magenta, dan juga yellow. Dan seperti kebanyakan monitor Acer untuk lini gaming, monitor ini juga sudah dilengkapi dengan beragam fitur, mulai dari contohnya Acer Comfy View, yang membantu tampilan layar menjadi ya nggak terlalu berlebih gitu ya pantulannya, kayak matte finish. Ada juga Acer Eye Protect, hingga AMD FreeSync, yang sanggup menghilangkan stuttering dan juga tearing pada game dan juga video. Dan di mana ini akan menyesuaikan refresh rate pada display, tergantung juga dengan kartu grafis yang kita sedang gunakan. Lanjut ke bagian audio, seperti yang sudah Pichel sebutkan sebelumnya bahwa Acer Monitor VG240Y ini sendiri dilengkapi dengan sepasang speaker yang masing-masing memiliki daya sebesar 2 watt. Speakernya ini menghadap ke bawah, jadi kalau dari posisi user, suara yang dihasilkan speakernya ini tuh akan jelas banget kedengaran. Kalau Pichel tes dengan game FPS macam-macam kayak CSGO ataupun Valorant gitu ya, pokoknya game-game FPS gitu, maka suara tembak-tembakannya nih jelas banget kedengaran. Tapi waktu Pichel tes dengan sebuah lagu gitu ya, speakernya memang terasa kurang bertenaga. Ya kayak ala-ala speaker laptop lah gitu ya. Di full maksimal, speakernya ini tuh dapat menghasilkan suara maksimal sebesar 86,6 desibel dengan rata-rata 79,0 desibel. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana hasil suara dari speaker ini, berikut ini merupakan contoh suara dari speaker Acer Monitor VG240Y.
Acer monitor VG240 ini juga dilengkapi dengan port audio 3,5 mm yang bisa teman-teman sambungkan kepada contohnya speaker tambahan ataupun kepada audio system. Jadi suara keluaran dari monitor ini tuh jadi lebih gahar kedengarannya. Dan terakhir terdapat juga port audio in 3,5 mm yang bisa teman-teman manfaatkan jika ingin menggunakan speaker monitor ini sebagai device audio tambahan. Nggak tahu fungsinya apaan, tapi ya minimal ada audio input lebih bagus lah. Selanjutnya untuk urusan power, monitor Acer VG240Y ini tuh dalam penggunaannya sudah tidak menggunakan adaptor tambahan pada kabel powernya. Sehingga akan lebih ringkas dan juga mudah diganti sewaktu-waktu kabelnya ini rusak. Asalkan jangan adaptor dalamnya yang rusak. Input voltage yang disupport monitor ini berkisar antara 120 hingga 240 volt AC, dan juga untuk konsumsi daya yang digunakan monitor ini tuh sebesar 0,4 watt pada keadaan standby, 0,3 watt dalam keadaan mati, dan 21 watt pada saat digunakan. Jadi walaupun masih tergolong hemat daya, monitor ini tuh masih menarik daya listrik dalam keadaan off. Jadi kalau buat kita yang hemat daya, yang bener-bener concern banget soal percintaan lingkungan gitu ya, lebih baik cabut aja langsung colokan listriknya. Hemat listrik teman-teman, mahal listrik itu. Overall, menurut dapet pribadi Pichel, monitor dari Acer yaitu VG240Y ini benar-benar merupakan sebuah monitor yang ditujukan buat kita yang mungkin sedang mau memulai ngeracik game gearnya. Ataupun mungkin buat teman-teman sekalian yang memang sedang lagi cari monitor budget tapi masih enak buat dipakai ngegame. Dari segi tampilan monitor, ini tuh nggak malu-maluin lah. Ini layaknya memang monitor-monitor gaming pada umumnya. Dan juga untuk sisi spesifikasi juga, ini menurut Pichel masih cukup-cukup makan lah untuk urusan-urusan gaming. Tapi tetap aja ya, jangan disamain juga buat gaming device kayak e-sport gitu. Bakal kerasa kentang banget lah ini speknya. Yang lain-lain udah pada 144 Hz, ini masih 75 gitu. Jadi paham aja lah speknya. Monitor ini dibanderol dengan harga 2,4 juta di Acer eStore dan juga bahkan lebih murah lagi di beberapa online shop di Indonesia. Harga segini menurut Pichel sudah oke lah ya. Apalagi monitor ini dilengkapi dengan speaker, dan kalau kita lihat gitu ya, beberapa monitor di budget level segini bahkan nggak cantumin speaker di monitornya sama sekali. Paling concern Pichel cuma soal peletakan portnya yang lumayan ribet posisinya, dan juga tombol-tombol navigasinya yang memang harus ngumpet di bagian belakang demi menipiskan akan bezel layar monitor ini. Selebihnya Pichel nggak ada concern lagi, mengingat budget dan juga fitur yang memang sudah ditawarkan. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan monitor Acer VG240Y. Buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang nanti Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian untuk hit like, dan jangan lupa share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, buat teman-teman sekalian yang mungkin suka game ataupun yang penasaran soal konsol, retro konsol gitu ya, bisa kunjungi channel kita yaitu Pichel Main Game. Ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel, bisa kunjungi channel kita yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Nih, gokil nih, ya kan? Tapi tombolnya ini nggak enak nih. Tapi beneran kagak ada LED-nya, cuma seiprit gini doang ya.